Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2B2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Fitri dengan NIM 082111333001, peserta mata kuliah Fisika Komputasi 2B2. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya eh, untuk soal UAS Fisika Komputasi 2B2 ini. Saya izin share screen dan membacakan soal yang telah diberikan. Nah, di sini saya tampilkan eh, soal UAS nomor 2, yaitu eh, tentang gelombang dan menggunakan ChatGPT. Yang pertama itu tentang teori gelombang, yang kedua kita harus mencari soal gelombang yang diselesaikan menggunakan oktav. Nah, untuk langkah pengerjaannya di sini uh, kita disuruh peserta mahasiswa peserta uh, mata kuliah fisika komputasi ini diharuskan untuk diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang. Uh, Kemudian menanyakan terkait gelombang secara fisis, analitik, numerik maupun solusi yang lainnya di ChatGPT. Kemudian kita di uh, kita minta ChatGPT untuk mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Uh, kita lihat apakah persamaan gelombang yang ditampilkan oleh ChatGPT itu sama dengan kuliah kita uh, atau tidak seperti itu. Jika yang dikeluarkan ChatGPT itu persamaan skoordinat yang uh, maka itu yang akan dipelajari. Dan jika yang dikeluarkan ChatGPT itu persamaan yang lain, maka itu yang harus dipelajari. Nah, jika sudah muncul persamaan analitik, maka ChatGPT mendiskusikan. Kita harus berdiskusi tentang persamaan numeriknya. Agar menjadikan persamaan analitiknya itu menjadi persamaan numerik. Seperti itu. Kemudian kita juga harus minta ke ChatGPT untuk membuatkan kita satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan sebelumnya, seperti itu. Dan dari soal yang ditanyakan dan nanti jawabannya itu uh, harus kita apa ya, menggunakan bentuk numerik oktav atau menggunakan bahasa oktav atau kita codingkan pakai pakai oktav seperti itu. Kemudian apa jawaban dari ChatGPT yang menggunakan kode coding itu kita alihkan ke oktav aplikasi oktav agar apa ya, memeriksa apakah kode codingan yang dari ChatGPT itu punya error atau
bermasalah dalam, kodenya maupun, eee, output yang dihasilkan seperti itu. Nah, baik langsung aja kita masuk ke prompt ChatGPT. Nah, bisa dilihat ya, ini kosongan, terus, untuk, instruksinya kita bisa minta kalau, apa ya, memposisikan kalau saya sendiri itu seorang fisikawan yang tertarik dalam membacakan persamaan secara analitik maupun komputasi. Nah, saya juga suka dengan jawaban yang detail dan saya meminta untuk memberikan persamaan matematis jika diperlukan, seperti itu. Nah, untuk ChatGPT-nya sendiri itu, eee, saya posisikan itu menjadi asisten saya yang mampu menjawab semua permasalahan yang saya, berikan secara detail dengan penjelasan fisik, matematis, maupun komputasi dan, ChatGPT harus bisa menguasai bahasa pemrograman, terkhususnya bahasa Oktav. Nah, seperti itu. Jadi, eee, yang pertama kita harus lakukan yaitu tentang, eee kita harus membahas, apa sih itu gelombang, seakan-akan kita itu nggak tahu bersama gelombang itu apa, atau gelombang secara umum itu kayak gimana, seperti itu. Jadi, langkah pertama, eee, kita berdiskusi tentang apa sih itu gelombang, gitu. Jelaskan secara detail yang di dengan yang dengan gelombang. Nah, eee, sebentar. Nah, eee, ChatGPT sudah menjawab, gelombang itu merupakan perambatan energi atau getaran melalui ruang atau medium tanpa perpindahan materi secara keseluruhan. Nah, di sini, eee, kita mendapatkan, eee, ada beberapa jenis gelombang, tapi mari kita fokus ke, gelombang mekanik itu. Nah, yang pertama ini ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini itu gelombang yang memerlukan, medium atau, eee, apa ya, tempat untuk merambat gitu, seperti gelombang suara, eee, itu melalui udara seperti itu. Kemudian gelombang dan partikel, mmm gelombang dan partikel ini merupakan, di mana energi bergerak melalui medium tanpa perpindahan partikel secara keseluruhan. Terus ada frekuensi dan panjang gelombang, terus ada gelombang transversal atau longitudinal, yaitu, gelombang yang memiliki getaran yang tegak lurus terhadap arah pelambatannya. Kemudian ada amplitudo. Nah, itulah, gambaran umum mengenai gelombang. Nah nah, ini kan gelombangnya cuma ini kan kurang kurang spesifik lagi. Nah, kita, cari tahu lagi terkait gelombang, jenis gelombang itu gimana. Mmm, je Gelombang, gimana ya,
gelombang seperti mari kita tanya terkait berapa banyak jenis gelombang. Nah, gelombang dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut berbagai kriteria termasuk sifat pelambatannya. Nah, di sini gelombang itu ini ada lima kriteria. Yang pertama itu berdasarkan sifat pelambatannya. Nah, itu ada dua, yaitu gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Kalau mekanik itu uh, harus harus ada mediumnya. Sedangkan kalau elektromagnetik itu tidak memerlukan medium atau tidak memerlukan apa ya, objek untuk merambat gitu. Kemudian ada berdasarkan arah getarannya. Nah, di sini juga ada dua, yaitu gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Nah, kalau transversal ini tegak lurus terhadap pelambatannya. Kalau longitudinal itu sejajar dengan arah pelambatannya. Terus ini yang tiga ini kita loncatin. Terus itu adalah beberapa jenis gelombang umum. Jenis gelombang umum, tapi terdapat lebih banyak lagi jenis gelombang tergantung pada konteksnya, seperti gelombang seismik, gelombang mikro, dan sebagainya. Setiap jenis gelombang memiliki karakteristik khusus yang dapat dipelajari lebih lanjut jika Anda tertarik pada jenis gelombang tertentu atau memiliki pertanyaan lebih jauh. Nah, itu terkait apa ya, intro dari gelombang itu sendiri. Nah, setelah itu kita ingin mencari tahu apa ya, jelaskan apa itu gelombang secara fisiknya. Secara fisik, gelombang dapat dijelaskan sebagai perlambatan energi atau gelombang dari ruang atau medium tanpa perpindahan materi secara konstruktif. Nah, di sini ada model partikel, terus medan dan interaksi, yaitu ada gelombang mekanik seperti tadi, terus sifat gelombang. Sifat gelombangnya ada amplitude, frekuensi, dan panjang gelombang. Kemudian gelombang dan persamaan matematisnya. Nah, persamaan gelombang itu, gelombang dapat dijelaskan dengan persamaan matematis, seperti persamaan gelombang sinusoid. Contohnya gelombang sinusoid pada sumbu X. Persamaan dapat dijelaskan sebagai fungsi Y dalam X, T sama dengan A sin KX kurangi omega T plus V, di mana A sebagai amplitudo, K-nya itu sebagai bilangan gelombang, omega-nya itu frekuensi angular, T-nya itu waktu, dan V itu untuk fase awalnya. Nah, pemahaman konsep ini membantu menjelaskan fenomena gelombang dari sudut pandang fisika. Nah, kemudian kita sebentar.
Nah, kita lanjut, kita akan fokus pada ini saja, gelombang dan persamaan matematisnya, yaitu persamaan gelombang. Nah, kita eee, cari lebih lanjut, eee, ap apa sih persamaan gelombang tersebut. Nah, kan persamaan gelombang secara nah, kita sebentar. Nah, secara fisiknya persamaan gelombang itu menyatakan bagaimana gelombang berperilaku dan melambat melalui medium. Uh, Persamaan ini memuat informasi tentang karakteristik gelombang seperti amplitude, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan lambatan gitu. Nah, untuk secara matematisnya, um, bentuk umum persamaan gelombang yaitu persamaan gelombang sinusoid. Ya tadi dalam fungsi y x, t sama dengan a sin kx min omega t plus v. Nah, persamaan gelombang ini itu menjelaskan bagaimana gelombang bergetar sepanjang sumbu x seiring berjalannya waktu t. Nah, ketika t sama dengan 0, kita melihat posisi partikel medium pada titik x tergantung pada fase awal v-nya itu. Nah, untuk gelombang transversal atau longitudinal yang berbeda, persamaan tersebut dapat mengalami modifikasi seperti itu. Nah, modifikasi seperti apa yang dimaksud? Untuk gelombang longitudinal seperti gelombang suara itu persamaan dapat memiliki bentuk yang berbeda untuk mencerminkan sifat pelambatannya melalui tekanan dan kompresi dalam medium. Seperti itu. Nah, persamaan gelombang ini itu memberikan gambaran matematisnya tentang bagaimana gelombang berperilaku dan bergantung pada sifat-sifat jika seperti itu. Jadi, nah, dari tadi kan untuk persamaan gelombangnya kan seperti ini dari awal. Nah, coba kita cari tahu apakah ada persamaan gelombang yang lain. Nah, dari sisi gelombang dengan adakah fungsi persamaan gelombang lain? Nah, ternyata ada fungsi lain karena apa ya, fungsi tersebut sesuai dengan persamaan gelombang tergantung pada jenis gelombangnya, terus medium pelambatannya dan sifat-sifat tertentu dari gelombang tersebut. Nah, ini ada persamaan gelombang transversal pada tali yang sinusoid itu, kemudian persamaan gelombang longitudinal pada bekas atau gas, terus ada persamaan gelombang suara dalam beda seperti ini, kemudian ada persamaan gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik
elektromagnetik seperti cahaya itu dapat dijelaskan dengan persamaan gelombang elektromagnetik Maxwell. Nah, sebenarnya sih untuk apa ya, tipenya itu sama. Cuma di sini Max itu maksudnya adalah medan listrik, untuk B-nya itu medan magnetik, seperti itu. Nah, setiap jenis gelombang itu memiliki persamaan gelombangnya sendiri, tergantung pada sifat dan karakteristik gelombang tersebut. Seperti itu. Nah, untuk fungsi bersama gelombangnya kan sudah ini. Nah, eh, aku masih kepo juga apakah em, fungsi persamaan gelombang itu masih ada apa enggak. Jadi, eh, coba kita tanyakan terlebih dahulu apakah masih terdapat persamaan fungsi persamaan gelombang lain dengan slide. Nah, ternyata masih ada jenis gelombang dan masing-masing dapat memiliki persamaan gelombang yang unik tergantung pada konteks dan sifat-sifatnya. Nah, di sini ada yang pertama gelombang air atau gelombang beda. Sama sih sebelum-sebelumnya, terus ada gelombang elektromagnetik ya tadi. Terus ada gelombang seismik, seperti tadi juga, terus gelombang magnetik. Dalam konteks magnetisme, gelombang magnetik dapat dijelaskan oleh persamaan yang membuat komponen vektor medan magnetik. Persamaan yang bergantung pada jenis materi dan sifat magnetiknya. Terus yang terakhir ada gelombang meter, gelombang de Broglie. Gelombang materi yang dijelaskan dalam mekanika kuantum dapat mewakili oleh besi fungsi besi X, T, persamaan gelombang de Broglie untuk partikel dalam momentum P dan massa M. Seperti persamaannya seperti itu. Di sini A itu amplitudenya, H itu konstanta reduksi Planck, I-nya itu unit kompleks, X-nya posisi, T itu waktu, P itu momentum, dan E adalah energi partikel. Nah, setiap jenis gelombang ya tadi memiliki persamaan gelombang sendiri, dan persamaan tersebut dapat menjadi lebih kompleks tergantung pada kondisi dan sifat-sifat khusus dari gelombang tersebut. Seperti itu. Nah, nah setelah kita dapat beberapa fungsi persamaan gelombangnya, kita meminta ke ChatGPT untuk memilih salah satu dari persamaan. Pilihlah salah satu persamaan fungsi persamaan sudah kita fokus pada gelombang transversal pada tali. Ya, ini. Fungsi ini menggambarkan gelombang sinusoid pada tali yang melambat pada arah transversal. Seperti itu. Nah, setelah ini, sebentar.
Dimana nah, kita mendapatkan untuk nah, untuk analitik dari fungsi persamaan gelombang transvers yang pada tali itu, untuk pemahaman variabelnya ya tadi fungsi itu apa, A-nya itu apa, K-nya itu apa. Terus ada interpretasi asin Kx minus omega t plus V itu mencerminkan gelombang sinusoid yang merambat pada sumber X. Terus fungsi sinusoid menggambarkan perpindahan partikel medium pada setiap titik X dan pada setiap waktu T. Nah, analisis matematisnya itu dampak perubahan amplitudo, terus bilangan gelombang, kemudian frekuensi angular sama beda fase awal terhadap gelombang seperti itu. Nah, untuk numeriknya itu implementasi algoritmanya menggunakan metode numerik seperti metode elemen hingga atau skema diferensi hingga untuk memodelkan gelombang pada tali tersebut tadi secara numerik seperti itu. Ini contoh implementasi numerik menggunakan Python. Sebelumnya kita coba buatlah satu soal terkait fungsi gelombang bersamaan gelombang tersebut dan buatlah dengan jawaban secara matematis dan numerik dengan kode pemrograman bahasa Octave. Nah, kita minta ChatGPT untuk membuatkan satu soal terkait ada typo. Oke. Wah, ganti. Kita meminta ChatGPT untuk membuatkan satu persoalan terkait fungsi persamaan gelombang tadi, gelombang transversal pada tali. Nah, kemudian kita minta jawaban secara matematis dan jawaban secara numerik dengan menggunakan kode pemrograman bahasa Octave. Nah, untuk jawaban secara matematisnya, di sini dari ChatGPT itu suatu gelombang transversal pada tali dinyatakan pada persamaan Y, fungsi Y dalam X
terhadap X dan T sama dengan 2 sin dalam kurung 2 pi per 3X dikurangi pi per 4T ditambah pi per 6. Nah, eh, secara analis matematisnya itu untuk pembahasannya untuk amplitudenya itu kita dapat 2, untuk hanya itu 2 pi per 3, omeganya itu pi per 4, V-nya itu fase awalnya itu pi per 6. Nah, untuk panjang gelombang dan frekuensinya, panjang gelombang dapatnya 2 pi per K dan frekuensinya omega per 2 pi. 2 pi. Nah, untuk kondisi batasnya, gelombang akan memenuhi kondisi batas pada ujung tali jika panjang gelombang lambangnya itu kelipatan integral dari panjang tali. Karena itu kita menemukan pi sama dengan 6 per n, di mana n adalah bilangan bulat positif seperti itu. Nah, untuk solusi numeriknya menggunakan oktav kita sudah dapat, kemudian kita pindahkan ke oktav langsung. Nah, sebentar. Hmm, nah, seperti nah, kita kosongkan dulu, langsung aja. Nah, ini tadi jawaban tadi, kemudian kita runkan dulu. Oh, sebentar. Sebentar. Nah, seperti ini. Wah, ini hasil dari nah, ini hasil dari pertanyaan tadi, yang mana hanya itu 2, terus amplitudenya itu 2. Nah, ini. Nah, di sini. Ini hanya 2. Ini hanya 2. Terus kayaknya tadi dapat 2 pi per 3. Terus omeganya itu pi per 4 dan V-nya itu fase awalnya itu pi per 6. Nah, dari jawaban dengan numeriknya itu menghasilkan gambar gelombang seperti ini. Jadi jawaban dari ChatGPT itu tidak ada error dalam kode bahasanya, sama gambarnya itu juga muncul seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat Alisa sampaikan dan jelaskan untuk soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi 2 B2.
Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat, mmm, terdapat salah kata dalam penjelasan Anissa tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.